Istilah pembelajaran yang bermakna telah menjadi jelas dalam pendidikan sains di sebagian besar konteks. Pembelajaran yang bermakna lebih baik daripada pembelajaran hafalan, bahwa pembelajaran yang bermakna berfungsi sebagai jenis pembelajaran yang memiliki nilai dalam kondisi kelas nyata dalam konteks multidisiplin. Pembelajaran yang bermakna melibatkan siswa secara emosional, sosial, dan kognitif. Pembelajaran yang bermakna mendorong keberhasilan yang meningkatkan pertumbuhan emosional dan kognitif pelajar, di mana hal ini membantu mengembangkan rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk bersukacita saat menemukan jawaban. Hal ini akan mengarahkan aktualisasi diri siswa. Pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran yang bermakna berhubungan dengan situasi pembelajaran baru. Jenis pembelajaran ini melekat pada siswa di sepanjang rentang hidupnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan seumur hidup. Ini memungkinkan siswa untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis otak adalah alat pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna mengajarkan siswa keterampilan kognitif penting yang didasarkan pada pembelajaran berbasis otak. Pelajar pembelajaran berbasis otak dapat menggunakannya di sepanjang hidup mereka, di mana keterampilan kognitifnya dapat dikembangkan sehingga siswa dapat mengevaluasi, menganalisis, mengingat, dan bahkan membuat perbandingannya sendiri. Jadi, tipikal pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alat yang bermakna yang merupakan cara paling efektif bagi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis otak adalah ide yang relatif baru dan itu mengharuskan pendidik dan ahli saraf bekerja sama untuk membuat program yang bermakna. Spesialisasi di bidang ilmu saraf, psikologi, ilmu kognitif, dan pendidikan bertemu untuk meningkatkan metode pengajaran dan program akademis. Pembelajaran berbasis otak terhubung dengan neurologi dan ilmu pendidikan, di mana psikologi pendidikan memainkan peran penting. Neuroedukasi di kelas adalah alat ilmiah bagi para pendidik serta guru yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi kegagalan akademis dan mengasimilasi fungsi kognitif utama pada anak. Pembelajaran berbasis otak merupakan pendekatan konstruktivisme dari metode pengajaran di mana otak membangun proses pembelajarannya hingga menemukan dan menyusun pengetahuan dengan cara mengaitkannya dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Menurut ide konstruktivisme, pembelajaran adalah suatu proses yang terjadi dalam pikiran seseorang di mana hal ini berbeda antar individu. Neuroscience memberikan bukti neurologis penting untuk mendukung pembelajaran seumur hidup dan menegaskan manfaat pembelajaran yang lebih luas. Fungsi kognitif juga dikembangkan oleh proses pembelajaran berbasis otak. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan perilaku, sikap, aktivitas, dan lain sebagainya. Neuroscience pendidikan bekerja sebagai multidisipliner guna mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat berbasis pada aktivitas, pengalaman, dan berpusat pada pelajar. Pembelajaran berbasis otak adalah salah satu cara terpenting dalam proses pengajaran di mana guru harus mengetahui tentang metode pengajaran ini dan kemudian pelajar dapat termotivasi dan dapat belajar dengan sangat baik. Jadi di era sekarang ini guru harus dibuat sadar tentang penggunaan pembelajaran berbasis otak sebagai pembelajaran yang bermakna dalam proses belajar mengajar dan mendapatkan kejelasan tentang neuroscience dalam pendidikan untuk praktek kelas yang lebih baik.